Halo, Assalamualaikum. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Langsung saja, hukum pewarisan sifat itu tujuannya buat apa sih, Bu? Terus kenapa kok kita harus belajar tentang hukum pewarisan sifat? Untuk yang pertama, tujuan dari adanya hukum pewarisan sifat ini untuk mengetahui hasil yang kita silangkan atau hasil yang kita kawinkan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi kita bisa tahu apakah semua sifat dari induknya akan benar-benar diturunkan ke anaknya. Kalau kita mengulang ke bab yang kemarin itu kan babnya tentang pembelahan sel ya. Kalau pembelahan sel itu memang prinsipnya adalah menurunkan sifat dari induknya ke anaknya atau ke sel anakannya. Nah, kalau yang di pembelahan sel secara mitosis itu kan kromosomnya itu tetap antara antara induk sama anakan. Tapi kalau yang meiosis itu reduksi atau pengurangan jumlah kromosom dari sel induk ke anakannya. Jadi sebenarnya di pembelahan sifat itu masih akan kita bahas lagi di hukum pewarisan sifat. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, masih ada hubungan antara pembelahan sel dengan pewarisan sifat atau hukum Mendel ini. Terus, kenapa kok kita harus belajar hukum pewarisan sifat? Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk mengetahui apakah sifat dari kedua induknya itu benar-benar diturunkan dari induk ke anaknya. Jadi kalau secara teorinya itu di pembelahan sel, secara prakteknya atau secara praktis ya atau praktik itu akan dibahas di hukum pewarisan sifat. Lalu untuk yang hukum pewarisan sifat ini ada dua jenis. Yang pertama adalah hukum pewarisan sifat hukum satu Mendel dan yang kedua adalah hukum dua Mendel. Yang akan kita bahas sekarang adalah hukum satu Mendel dulu. Tapi sebelum kita bahas tentang hukum satu Mendel, ada beberapa yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu dengan Pak Gregor Mendel. Gregor Mendel itu adalah seorang biarawan Austria pada tahun 1856 sampai 1863 melakukan eksperimen hibridisasi atau penyilangan antara kacang ercis dengan kacang ercis lainnya. Jadi kacang ercis atau Pisum sativa atau kacang kapri. Percis saja gitu ya, gampangnya ya. Jadi, Pak Gregor Mendel ini itu melakukan sebuah eksperimen dengan melibatkan dua tanaman. Satu tanaman sih sebenarnya, tapi dengan jumlahnya dua gitu loh. Yang pertama adalah kacang kapri atau kacang ercis yang mungkin berbiji bulat, lalu Pak Mendel ini punya kacang ercis yang bijinya keriput. Terus ketika kan orangnya kepo gitu ya, orangnya kepo, jadi penasaran bagaimana sih kalau misalnya mereka berdua tuh disilangkan atau dikawinkan gitu, dan menghasilkan beberapa sel anakan. Ada yang mirip dengan induknya, ada yang sangat berbeda gitu. Lalu ada beberapa alasan kenapa kok Pak Mendel ini menggunakan kacang ercis daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Yang pertama adalah kalau yang kacang ercis itu punya banyak varietas dengan sifatnya yang sangat jelas gitu. Jadi kan kalau misalnya kita melakukan sebuah eksperimen
dengan sebuah individu, mau tanaman atau hewan, kalau sifatnya nggak jelas atau secara terlihat nggak kelihatan benar-benar berbeda, itu akan mempengaruhi hasil dan akan membingungkan kita sendiri gitu. Lalu kalau alasan menggunakan kacang ercis itu yang kedua adalah kalau kacang ercis ini bisa melakukan penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami. Lalu kacang ercis ini juga mudah dilakukan perkawinan silang. Selanjutnya adalah kacang ercis ini cepat menghasilkan biji. Jadi nggak nunggu lama yang bertahun-tahun, yang sampai puluhan tahun, tapi mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan saja sudah cukup. Lalu yang terakhir adalah alasan dari Pak Mendel menggunakan kacang ercis adalah menghasilkan banyak keturunan. Jadi kalau dalam sebuah eksperimen kita melakukan eksperimen dengan satu individu yang tidak jelas, terus keturunannya menghasilkan keturunannya yang cuma sedikit, itu akan menyusahkan kita sendiri, menyusahkan kita sebagai peneliti. Jadi memang yang dibutuhkan itu kalau zaman sekarang itu yang instan dan gampang gitu loh. Jadi alasannya Pak Mendel itu pakai kacang ercis itu ya itu. Lalu selanjutnya kita sudah mau masuk ke hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Jadi sebelum kita membahas tentang persilangannya, terus anak-anakannya dan sebagainya, kita harus paham dulu apa aja sih yang ada di dalam hukum pewarisan sifat. Jadi kayak komponen-komponennya gitu loh. Kan kalau misalnya kamu mau masak mie lah gitu, kan harus tahu dulu bumbunya yang mana, terus step-stepnya apa dulu gitu kan. Nah, untuk yang pewarisan sifat ini juga sama, harus tahu beberapa komponen penting yang ada di sana, dan kamu harus paham juga apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya ini. Jadi ketika kalian mendapatkan tugas atau kalian mengerjakan soal, kalian tuh nggak bingung gitu loh. Nah, di sini ada berapa istilah, memang banyak kok. Seperti inilah memang kalau misalnya belajar biologi. Istilah yang pertama akan kita bahas itu adalah P atau parental. Nah, parental itu adalah parent gitu ya, atau indukan. Jadi parental atau parental itu adalah indukan yang akan disilangkan. Nanti di hukum Mendel ini ada P1, ada P2, dan itu nggak cuma P1, P2 atau P1 dan P2 saja. Sampai 100 sampai 1000 itu pasti ada. Tapi karena kita cuma belajar yang sederhana dulu, jadi mungkin batasannya sampai P1 sampai P2. Lalu kalau yang P itu adalah parental, jadi parental itu adalah indukannya atau individu yang akan dikawinkan atau disilangkan. Lalu gamet, yang kedua adalah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin jantan atau betina. Jadi kan nggak mungkin kan kita mengkawinkan dua individu dengan sel kelamin yang sama, pastinya akan berbeda. Lalu selanjutnya adalah filial. Filial itu adalah keturunan yang dihasilkan. Kalau F1 itu berarti keturunan yang pertama, terus F2 berarti keturunan yang kedua. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat. Kalau di hukum Mendel atau di hukum pewarisan sifat ini ada dua jenis gen. Yang pertama adalah gen dominan dan yang kedua adalah gen resesif. Kalau gen dominan ini, kalau di sebuah persilangan itu
dia akan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan gen dominan ini akan menutupi gen yang resesif. Jadi dominan itu kan dia yang kuat gitu ya. Jadi memang gen dominan itu adalah gen yang kuat yang mampu menutupi gen yang lainnya. Seperti itu. Lalu gen resesif. Gen resesif itu atau disebut dengan gen yang lemah karena memang gen yang resesif ini tidak mampu untuk mengekspresikan gennya dengan lebih besar daripada gen yang satunya. Jadi dia kayak kalah besar gitu loh, kalah saing. Dan kalau di persilangan yang resesif ini ditulis dengan huruf yang kecil. Lalu selanjutnya alel. Alel itu apa, Bu? Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog yang menunjukkan sifat alternatif dengan sesamanya. Contohnya, kalau di persilangan itu harus sinkron. Misal ada yang disilangkan warna, ya berarti harus satunya juga harus warna. Nggak boleh kalau yang satunya warna, yang satunya itu dilihatnya tuh dari bijinya itu nggak boleh. Jadi untuk yang alel ini memang harus sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kamu punya tanaman A yang dia itu bijinya mulus, terus kamu pengen mengkawinkan atau menyilangkan dengan tanaman C yang bunganya warna merah. Nah, itu nggak bisa. Harus disilangkan dengan indikator yang sama. Kalau satunya biji, berarti satunya juga biji. Kalau misalnya secara fenotip atau secara genotip, itu berarti kalau misalnya masam dengan manis. Kalau misalnya selanjutnya adalah genotip atau tipe gen. Nah, genotip itu merupakan faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Bisa dibedakan menjadi 3, yaitu dominan homozigot, heterozigot, dan resesif. Kalau yang dominan homozigot berarti memang dia itu pembawa sifat yang bersifat dominan dan mampu menutupi sifat lainnya. Lalu cirinya itu adalah kalau di persilangan ditulis dengan huruf kapital semua, yaitu M besar. Lalu kalau yang heterozigot itu adalah hasil dari persilangan yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya induknya M besar dan M kecil akan menghasilkan anak yang genotipnya tuh M besar dan M kecil. Dan itu karena sifat induk yang M besar itu bersifat dominan, maka nanti anaknya yang gennya M besar dan M kecil akan memiliki sifat manis. Nanti kalau masih bingung nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah genotip resesif. Nah, genotip resesif ini hurufnya itu kecil semua, M kecil. Dan kalau di contoh yang tadi, dia itu membawa sifat yang asam. Dan yang terakhir dari istilah hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat adalah fenotip. Nah, fenotip ini merupakan sifat yang dapat diamati secara langsung oleh mata kita. Gitu. Jadi bedanya genotip dan fenotip itu apa, Bu? Kalau yang fenotip itu sifat yang bisa kita lihat secara langsung, bisa kita amati secara langsung. Oh, dia itu warnanya merah. Oh, dia itu warnanya putih. Oh, ternyata biji itu mulus, tidak keriput. Satunya keriput, satunya biji itu berwarna kuning, satunya biji tersebut warnanya hijau. Itu adalah sifat fenotip. Kalau sifat genotip itu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita perkirakan melalui persilangan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hukum satu Mendel. Hukum satu Mendel atau memang
hukum satu Mendel ya sebenarnya ya, bukan hukum Mendel satu. Kalau hukum, jadi sekilas info, kalau misalnya dulu ibu pernah ditebakin sama dosen, yang benar itu hukum satu Mendel atau hukum Mendel satu. Logikanya, Mendel itu kan cuma satu orang dan menghasilkan dua hukum. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Lalu, kalau kita ngomongnya hukum satu Mendel, berarti hukum yang pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Mendel. Terus kalau kita misalnya bilang hukum dua Mendel, berarti hukum yang kedua yang dikeluarkan oleh Bapak Mendel. Terus, kalau hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 gimana, Bu? Kalau hukum Mendel 1, itu nanti bisa dianalogikan atau ditafsirkan kayak hukum Mendel orang pertama. Gitu. Hukum Mendel 2, hukum Mendel orang kedua. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi, kalau ibu memang ngikut dari dosen ibu, jadi pengucapannya itu adalah hukum satu Mendel, bukan hukum Mendel satu, ya.